الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي علمنا القرآن. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنام. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة، السابقة واللاحقة، الدنيوية والأخروية. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، سره وعلانيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin yang saya muliakan, marilah pada kesempatan kali ini lagi dan lagi kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa dan taat yang sebenar-benarnya. Menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan keyakinan bahwa tidak ada perkara yang menguntungkan bagi manusia melebihi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keyakinan pula bahwa tidak ada perkara yang merugikan, membahayakan, mencelakakan bagi manusia melebihi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semuliakan, kita ini hidup di alam dunia ini adalah sedang dalam menuju perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat jauh, yaitu perjalanan menuju akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Dalam perjalanan ini ada rombongan-rombongan, ada dua rombongan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan rombongan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rombongan yang pertama telah sampai ke tempat yang mereka tuju dengan selamat, yaitu jamaahnya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka telah sampai ke tempat yang mereka tuju dengan selamat. Rombongan yang kedua yaitu jamaahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka pun telah sampai ke tempat yang mereka tuju dengan selamat. Sekarang mereka sedang bergembira ria di tempat yang mereka tuju. Rombongan yang ketiga yaitu rombongannya para wali-walinya Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang diridai oleh Allah. Mereka pun telah sampai ke tempat yang mereka tuju. Sekarang giliran kita, hadirin semuliakan, kita pun akan juga menuju ke tempat yang mereka tuju. Kalau kita mengambil jalan-jalannya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mengambil jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mengambil jalannya para wali-walinya Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang diridai oleh Allah, kita pun akan sampai ke tempat seperti yang mereka tuju. Tetapi kalau kita mengambil jalan lain,
Bahkan kita enggak sabar mengambil jalan lain, kita pun akan sampai ke tempat yang lain pula. Naudzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, maka kita hidup di dunia ini berhati-hatilah. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan diri kita masing-masing bagaimana jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap saat kita selalu diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Maka tidak akan bisa bahagia, tidak akan bisa senang tanpa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, berhati-hatilah dalam kehidupan dunia ini, karena setiap ucapan kita akan dicatat oleh para malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan dari anak Adam kecuali akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Dan mana nanti ucapan-ucapan kita akan menjadi saksi di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, berhati-hatilah di dalam kehidupan dunia ini, karena semua perbuatan baik akan kekal akhirnya di akhirat kelak. Semua perbuatan buruk juga akan kekal akhirnya di akhirat kelak. Satu bidizarah kebaikan, kita akan melihat hasilnya di sana. Satu bidizarah keburukan, kita akan melihat kerugiannya di sana. Maka disebutkan kemuliaan yang sesungguhnya kemuliaan, kesuksesan yang sesungguhnya kesuksesan yang sesungguhnya kesuksesan kali yaitu kalau kita ini bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya, dengan mengikuti jalannya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum juma'in, mengikuti jalannya orang-orang soleh, orang-orang walinya Allah, dan orang-orang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mati dalam keadaan iman dan Islam, kita berjumpa kepada Allah, Allah ridho kepada kita, kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan yang sebenar-benarnya kemuliaan. Kalau orang mencari jalan selain ini, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang tertipu. Hadirin sekalian, maka bagaimana caranya supaya kita ini bisa selamat di dunia dan akhirat? Yaitu diantaranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu hadis dikatakan, nanti akan ada datang zaman yang tidak akan selamat pada zaman tersebut kecuali orang-orang yang dia berdoa sebagaimana doanya orang yang tenggelam di dalam lautan. Hadirin sekalian, di antara cara supaya kita selamat yaitu bagaimana kita menjadikan diri kita ahli masjid, orang-orang yang suka masjid, orang-orang yang bergantung kepada masjid. Karena Nabi mengatakan nanti ketika datang musibah-musibah akan dihindarkan dari orang-orang yang ahli masjid. Hadirin sekalian, di antara cara supaya kita bisa selamat di dunia dan akhirat, kalau kita ini menolong agamanya Allah, membela agamanya Allah, mendakwahkan agamanya Allah. Kalau kita membela agamanya Allah, kita akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jikalau kalian menolong agamanya Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan meneguhkan langkah-langkah kalian. Kalau kita menolong agamanya Allah, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti kita akan selamat dunia dan akhirat. Hadirin sekalian, di antara cara supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat, kalau kita ini prihatin dengan keadaan umat Islam zahir dan batin, sayang kepada umat Islam zahir dan batin, mendoakan umat Islam zahir dan batin. Karena seorang ulama mengatakan, kalau seseorang berdoa, Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma tajawaz an ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah,
ampunilah umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sayangilah umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkatilah umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan dikumpulkan dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia akan selamat dunia dan akhirat. Hadirin sekalian, maka dari itu di hari Jumat yang penuh barokah ini, hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, pimpinannya para hari. Bahkan kata Nabi lebih mulia daripada hari Idul Adha dan Idul Fitri. Maka kita berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbanyak salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tata lagi urusan-urusan kita, urusan pribadi kita, urusan perjuangan kita, sehingga nanti kelak ketika Allah memanggil kita, ketika waktunya kita dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah siap zahir dan batin. Ja'alana wa iyyakum minal faizin al-amilin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minina muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.